Sebelum daftar merek, biasanya kita melakukan pengecekan dulu nih, apakah mereknya udah ada yang pakai atau belum. Ada dua pengecekan. Yang pertama pengecekan nama. Pengecekan nama ini kita mencari di DJKI, database DJKI ya. Apakah namanya ada yang udah dipakai atau belum, atau ada yang mirip atau enggak gitu ya. Nah, itu untuk nama. Untuk tutorial pengecekan nama ini pernah kita bahas sebelumnya di video di YouTube ya. Kalian bisa search aja cara cek nama merek di Kebun Desain gitu. Nah, yang kedua, yang kali ini kita akan bahas cara ngecek logo, guys. Jadi si logonya juga nggak boleh sama dengan orang lain gitu. Walaupun kadang misalkan namanya beda tapi logonya sama dengan brand terkenal, nah itu kemungkinan bisa ditolak kalau di DJKI gitu. Nah, cara ngecek logo udah dipakai sama orang atau belum gimana sih Bang gitu. Nah, kita bakal bikin tutorial hari ini ya. Jadi kali ini kita mau bikin tutorial cara untuk ngecek logo kita udah dipakai sama orang atau belum. Yuk kita langsung ke komputer aja buat lihat caranya. Nah, untuk ngecek logo sendiri kita ada dua metode ya. Yang pertama kita menggunakan namanya WIPO. Nah, WIPO ini adalah apa ya namanya ya? Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia gitu ya. Nah, dia di si WIPO ini menampung database merek dari berbagai negara dikumpulkan jadi satu gitu. Nah, saya pakai Google Chrome ini ya. Langsung search aja brand database, nanti akan keluar ini nih. Global Brand Database nih. WIPO ya yang ini. Klik yang ini. Nah, nanti akan muncul situs seperti ini. Kita bisa cari nih. Ini juga bisa kita bisa nyari nama juga sebenarnya di sini ya. Cuman di sini kita akan menggunakan logo kita. Apakah udah dipakai orang atau belum gitu. Pertama kita klik dulu yang ini, by brand logo ya. Nah, setelah itu kita upload logonya di sini dengan bisa dicari browse ya atau bisa di drag juga langsung. Kita untuk sampel aja kita menggunakan logo Kebun Desain. Nah, ini logo Kebun Desain kan nih. Nah, kita akan mencari secara konsep ada yang sama atau enggak nih gitu. Terus secara bentuk bisa secara warna sama secara apa ya namanya komposisinya gitu. Ada 4 ini yang harus kita cari ya. Dan ini menggunakan AI, udah menggunakan AI. Jadi si webnya udah bisa ngerti nih konsep kayak gini tuh miripnya dengan logo yang mana sih gitu. Nah, ini kita contohnya pakai logo Kebun Desain ya. Kebun Desain kan logonya seperti ini. Ini huruf K-nya ini memang dibentuk menyerupai daun gitu ya si huruf K-nya. Kita yang pertama klik dulu yang konsep dulu. Secara konsep udah ada yang pakai belum nih seperti ini gitu. Kita search, klik udah diupload logonya, terus klik yang konseptual yang ini. Habis itu klik search yang ini, tombol biru ya di bawah. Nah, processing. Kemudian dia akan menunjukkan hasil. Nah, akan menunjukkan logo yang mirip secara konsep gitu. Nah, kita lihat nih itu kan seperti yang tadi saya bilang karena Kebun Desain ini huruf K-nya itu bentuknya mirip daun. Nah, dia udah ngerti nih, dia memunculkan logo-logo daun mungkin kebanyakannya tuh. Tuh. Kita coba yang ini. Ini dari Indonesia tuh, ada Aukasa katanya tuh. Terus ini Alpius. Ini dari Meksiko. Tuh, Situal. Ini dari mana nih? Dari Spanyol ya. Jadi si DJKI pun sudah masuk database ini gitu. Oke, dan ini halamannya banyak ya guys ya. Di halaman pertama ada nggak ini yang mirip Kebun Desain? Secara apa namanya huruf K mirip daun sih nggak ada ya di sini. Ini juga nggak begitu mirip sih ini. Kita coba next di halaman kedua.
Nah, masih menunjukkan ini ya. Di halaman kedua tuh. Eh, di halaman kedua pun saya rasa yang Kubo Desain ini aman sih karena nggak ada yang pakai gitu, yang daunnya itu membentuk huruf K nggak ada ya. Jadi aman. Ini page-nya ada banyak, ada 33.000 ya. Jadi kita nggak mungkin ngecek semuanya di dalam video ini gitu ya. Nah, ini contoh pertama yang Kubo Desain kita anggap aman aja ya, aman ya. Lanjut aja, kita coba contoh yang lain. Kita klik lagi. Kita back dulu ya. Klik lagi brand by logo. Oh, coba ulangi dari awal lagi berarti ya. Klik lagi yang ini, yang global brand database. Nah, terus klik lagi ini brand by logo. Nah, kita coba upload logo kedua ya. Nah, logo kedua adalah ini apa ya? Dia bisnis jualan implan untuk lutut ya. Implan itu semacam sendi buatan. Nah, ini logonya kita coba search secara konsep dia ada yang mirip atau enggak nih. Kita coba cari ya. Di-upload logonya, habis itu klik yang ini yang konseptual, terus klik search. Oke, processing. Nah, ini kita bisa lihat ya, si si yang logo yang kita upload tadi itu adalah dari klien kita dan ternyata sudah diindeks di sini ya, terindeks di sini tuh. Artis foto artroplasti ini dari Indonesia. Nah, ini salah satu klien kita yang kita daftarkan mereknya nih, ya. Secara konsep ini kan gambar lutut ya, gambar lutut, terus ada lingkaran oval gitu ya. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang sama atau tidak. Nah, tuh secara konsep oke. Nah, ini mirip-mirip tapi dia hurufnya M, kalau ini M ya yang di dalam ovalnya, tapi kalau logo yang Arsis itu yang dia logonya lutut. Jadi cukup berbeda ya, cukup berbeda. Lanjut ke halaman 2. Oke, di halaman kedua juga aman ya. Halaman kedua aman, belum ada yang pakai ya. Nah, ini secara konsep berarti logo Arsis tadi aman. Gitu. Nah, kita juga bisa mencari berdasarkan bentuk mirip gitu. Kita coba klik di sininya ini ya. Shape similarity atau kemiripan bentuk dengan tidak memperhatikan warna gitu. Kita coba cari. Nah, ini dia ya. Secara bentuk ya, secara bentuk yang lingkaran ovalnya miring gini, apakah sudah digunakan orang atau belum? Ternyata banyak yang pakai nih. Tuh. Si si website ini tahu logo yang pakai bentuk ovalnya melingkar miring ini tuh logo apa aja sih? Nih tuh ada banyak ya. Nah, cuman kita kan cari juga nih apakah ada yang gambar lutut gitu ya. Di sini tuh kalau dilihat sih aman ya. Yang pertama ini memang logonya sendiri ya, terindeks dari DJKI gitu. Oke, lanjut. Halaman kedua juga sama tuh, dia ngerti konsep dari bentuknya. Logo yang kita cari itu bentuk oval yang miring. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata logonya belum ada yang pakai ya, berarti aman gitu. Nah, kemungkinan besar si Arsis logo Arsis ini akan diterima di DJKI gitu karena dia belum ada yang pakai gitu. Seperti itu ya, guys. Jadi ini adalah cara untuk mengecek logo di DJKI
bukan hanya di DJKI aja, tapi di dunia ya, di seluruh dunia, apakah ada logo yang mirip atau tidak gitu. Dan logo-logo yang tampil di sini adalah logo-logo resmi yang terdaftar di negaranya masing-masing gitu tuh. Bisa kita lihat ini di Switzerland, tuh ini di Madrid, ini di Amerika tuh. Jadi memang di DJKI negaranya masing-masing gitu. Si logo-logo yang tampil di sini. Jadi resmi gitu, bukan cuman sekedar hasil desain orang yang tidak didaftarkan ya. Nah, ini cara pertama untuk ngecek logo, apakah logo kita sudah ada yang pakai atau belum. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan Google, guys. Menggunakan Google, kita pakai Google Chrome ya. Nah, jadi di dalam Google Chrome itu kita bisa ngupload gambar dalam pencariannya. Contohnya ini nih. Kita buka Google Chrome kan awal mulanya seperti ini. Kita klik gambar yang ini nih. Yang gambar kamera ya di kolom pencariannya. Ketika diarahkan ke sini kursornya akan ada tulisan search by image atau pencarian dengan gambar. Klik. Nah, kita bisa upload ke sini logo yang sudah kita buat. Kita coba dulu pakai logo Kebun Desain. Nah, kemudian Google akan dengan AI-nya ya akan memunculkan logo yang mirip dengan logo kita. Di logo Kebun Desain, ini ada nih yang pakai nih mirip dengan Kebun Desain nih. Ya, tuh. Terus ini ada juga yang mirip Kebun Desain. Wah, ini dulu sih nggak ada nih, tapi sekarang tuh jadi ada nih. Banyak yang mirip Kebun Desain ya. Tuh. Cuman tapi secara mirip tapi tidak 100% ya. Kalau kita lihat di sini. Kita bisa klik sumbernya dari mana. Oh, ternyata dia Kulkas Express katanya. Logonya seperti ini. Tuh ya. Nah, cuman kalau kita lihat nih Kulkas Express kan seperti ini K-nya nih, lihat ya. Dengan ini itu mirip banget tuh, lihat. Karena si huruf apa ya? Kan huruf K itu ada yang berdirinya. Nah, yang berdirinya itu mirip tuh. Terus dengan logo yang ini, tuh. Kita coba buka aja kali ya. Kalau Kebun Desain seperti ini, nah nggak ada yang mirip seperti ini nih. Yang maksudnya yang mungkin di atas 80% kemiripannya ya. Tuh, bisa kita lihat. Tapi kalau yang Kulkas tadi, yang ini sudah dipastikan ini mirip dengan yang ini. Tuh, ini adalah sebuah restoran ya. Restoran di luar negeri pakai logonya ini. Terus, nah ini Kulkas Express, dia pakai logonya ini. Mirip banget tuh. Tuh, cuma beda warna aja gitu. Nah, otomatis kalau seperti ini, kalau di Kebun Desain kita sudah nggak dipakai ya si logo ini gitu, karena ada kemiripan gitu. Nah, ini yang Kebun Desain bisa dikatakan aman lah ya. Memang ada yang mirip sih, memang ada yang mirip secara konsep huruf K-nya terus bentuk daun gitu ya. Cuman tidak ada yang plok-plokan seperti ini, tidak seperti yang ini nih, yang Kulkas Express ini. Benar-benar sama persis gitu ya. Atau yang ini nih, Kajoy itu. Kajoy dengan ini sama tuh. Ya. Nah, kita pakai contoh lain ya. Sekarang tuh ada lagi Nature Camping. Wah, ini banyak banget nih, Nature Camping, restoran, terus apa nih? Kajoy, terus yang ini Kulkas Express itu pakai logonya 100% mirip. Tuh, bisa dilihat. Kita malah mengecek merek-merek orang nih ya. Tapi untuk Kebun Desain sendiri yang plok-plokan seperti ini nggak ada ya. Berarti aman. Oke, kita lanjut di contoh kedua ya. Kita masih pakai yang logo yang tadi aja yang Arsis ya.
Nah, tampilannya seperti Google lagi, terus klik ininya, gambar kameranya, kita upload lagi yang logo Arsis ini. Nah, logo Arsis, dia secara warna memunculkan warna yang mirip, warna biru dan hijau ya. Nah, apakah ada gambar lutut yang pakai oval kayak gini? Kita coba lihat dari hasil pencarian Google. Aman ya, nggak ada ya. Tuh. Aman, nggak ada, otomatis logo Arsis ini aman gitu guys. Nah itu tadi adalah cara untuk ngecek logo, apakah logo kita udah dipakai sama orang atau belum. Nah misalkan teman-teman bikin logonya sendiri, atau teman-teman misalkan bikin logo di desainer lain ya, atau misalkan bikin di kebun desain sendiri. Nah teman-teman bisa ngecek langsung ini logo udah dipakai orang atau belum ya, atau mirip sama orang atau belum ya. Nah, cara ngeceknya tadi yang pertama dengan WIPO. WIPO itu adalah DJKI-nya dunia ya. Jadi kumpulan database dari DJKI berbagai negara dikumpulkan jadi satu, jadi database gitu ya. Sehingga kita bisa ngecek apakah logo kita itu sama dengan logo orang gitu. Termasuk Indonesia juga udah masuk di situ gitu ya. Kedua, kita bisa menggunakan Google gitu. Nah, untuk yang Google ini khusus untuk ngecek logo-logo yang tidak terdaftar di DJKI. Kalau yang tadi yang pertama WIPO itu sudah pasti terdaftar di DJKI ya, sudah tersubmit gitu. Di DJKI di berbagai dunia, di berbagai negara. Kalau misalkan yang Google, kita nyari logonya di Google itu untuk ngecek apakah logo kita udah ada yang pakai atau belum. Tapi si logonya tidak terdaftar di DJKI gitu. Misalkan ada UMKM atau misalkan ada desainer yang udah bikin logonya gitu ya, apakah udah ada yang pakai atau belum si logo ini. Nah itu cara ngeceknya tadi di Google gitu. Nah sebisa mungkin logo kita itu jangan mirip dengan brand lain, karena pertama masalah administrasi yaitu akan ditolak di DJKI. Kedua ya, untuk brand awareness kita gitu, untuk kepercayaan konsumen kita terhadap kita, kok logonya mirip sih, kan jadinya apa ya, konsumen itu jadi kurang percaya gitu, jadi kurang mantep aja gitu pembeli dalam melihat merek kita gitu. Nah itu sehingga akan mempengaruhi penjualan, mempengaruhi engagement dan lain-lain gitu ya, kayak gitu. Jadi usahakan logonya tidak mirip dengan brand lain gitu. Walaupun misalkan ada mirip, kemiripannya jangan sampai 100% kayak tadi ya, yang Kulkas Express tuh mirip semua tuh 100% dengan logo-logo yang lain gitu, huruf K bentuk daunnya seperti itu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi usahakan ya walaupun mirip tapi tidak ada yang 100% gitu. Tidak 100% mirip gitu. Kayak gitu guys. Nah, oke itu aja video saya kali ini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin logo di Kebun Desain bisa. Nah, nanti sekalian kita akan cekkan logonya bisa gitu ya. Jadi bikin logo pengen yang original bang, yang lolos DJKI misalkan, itu bisa, nanti logonya akan dicek dulu di tadi ya di WIPO dan di Google gitu. Nah cara order logonya gimana? Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Selain logo kita juga bisa mendesain desain kemasan, mendesain banner, mendesain apa namanya sosial media dan desain-desain lainnya untuk keperluan bisnis teman-teman. Kalau misalkan mau sekalian daftar mereknya bisa juga. Kita membuka jasa bantuan pendaftaran merek, pendaftaran NIB, pendaftaran PRT dan lain-lain. Bisa langsung WA aja di Kebun Desain ini ya, di nomor WA di bawah. Oke, itu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.